Itu aja kerjaanmu itu yang bikin P16 itu ketik itu di aplikasi itu selesai. Enggak nambah pekerjaan, bahkan meringankan. Karena apa? P16 ke P16A itu enggak ngetik lagi. Iya. Oh, itu malah meringankan. Iya, betul. Orang pinter, tapi kalau tidak semangat belum tentu berhasil. Pinter IT maksudnya. Tapi kalau saya nggak ngerti IT, tapi kalau saya semangat punya passion aja, seneng aja, terwujud. Insya Allah berhasil, itu aja. Iya. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan, menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua, dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, jumpa lagi dengan Duo DM. Saya Didi. Saya Mumu. Kami Duo DM. yang paling beken sedunia. Kok Mu. sekarang hari ini Om Deddy rada kaku ya? Enggak, soalnya di depan saya ada bintang 1. Tamu kita kali ini luar biasa Pak Mumu. Gitu ya? Jadi kita agak sedikit jaga diri lah, jaga sikap, jangan sampai agak jaim. agak jaim dikit. Iya ya. Takut kita. Siap. Sobat Adiaksa, hari ini kita akan mengangkat tema hebat sebenarnya terkait dengan kejaksaan digital. Kejaksaan digital berapa dekade kemarin, mulai di tahun 2020, 2021 kejaksaan itu banyak melakukan perubahan. Perubahan dari konsep konvensional menjadi digital. Dan kita harus akui ini luar biasa. Betul. Ya, tentunya kebijakan Bapak Jaksa Agung sejak tahun 2020 dengan 7 program prioritasnya sudah menekankan bahwa kejaksaan harus modern. Itu Pak Mumu. Nah, kali ini kita kedatangan tamu hebat yang mungkin kontribusi besar terhadap perubahan di kejaksaan itu luar biasa. Jadi untuk menuju kejaksaan digital, Iya, beliaulah yang punya gawe. Punya gawe. Jadi isi servernya di beliau. Iya, bukan paling enggak blueprintnya dari beliau. Blueprintnya di beliau. Iya. Jadi kita nggak usah panjang lebar dulu. Nanti kita masuk ke materi lebih detailnya kan. Nah. Ya, tapi nggak usah kaku-kaku lah, kita santai lah. Iya. Jadi grogi kita ngomong. Kan bingung gitu kan. Minum dulu. Sobat, kita kedatangan tamu luar biasa, Bapak Didi Farhan yang biasanya kita kenal dengan Kang DF. Oh, Kang DF. Gue lebih suka dipanggil Kang DF. Oh. Jadi izin Pak, hari ini kita panggil Kang DF ya Pak. Kang DF ya. Pak Didi Farhan, yuk tepuk tangan deh beliau nih. Beliau adalah Kepala Pusat Daskrimti. Ya. Jadi Pusat Data dan Statistik Kriminal. Kriminal. Nah, Kejaksaan Teknologi. Dan teknologinya informasi Kejaksaan RI. Tentunya beliau punya penampilan memang sejak kita ini satu angkatan PPJ-nya. Ya, saya ini memang sudah tua sebenarnya. Luar biasa ya. Saya ini sudah tua. PPJ 98 beliau. Tapi karir beliau memang melejit. Dan kita nggak boleh iri bahwa di betul. kejaksaan atau dimanapun organisasi yang namanya komandan itu pasti satu. Iya. Kalau seluruh komandan nggak ada anak buahnya repot. Berarti beliau mampu. Mampu. Percaya sama pimpinan Mampu. Dan beliau memang the rising star waktu itu. Dan ada beberapa di angkatan itu memang saat ini memang menduduki jabatan strategis. Luar biasa. Bangga ya. Yuk, ayo sekarang kita kasih Bangga. kesempatan Silakan. bulan Pak Didi. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Dedi. Aduh, ganteng ini beliau. Jadi tadi panggilnya apa kita, Pak? Kang DF. Kang DF. Nah. Enggak apa-apa ya, Pak ya? Panggil Kang DF. Kang DF ya. Kang Nggak apa-apa. DF. Jadi yang punya Kang tuh bukan orang Sunda saja. Oh gitu ya. Orang Bojonegoro Kang juga. Oh, Nah. Iya. Kang Yoto. Kapan lagi kita manggil Kang sama Jenderal kan? Baik ya Pak, Pak lagi kan. Baik ya Kang Dep ya. Hari ini alhamdulillah
Alhamdulillah. Oh iya, kita harus sampaikan juga bahwa kita baru saja melakukan swab antigen. Swab antigen. Dan alhamdulillah hasilnya kita Alhamdulillah. negatif. Sehat-sehat. Mudah-mudahan selalu negatif ya. Kita berikan Insya Allah kesehatan. Kita selalu melakukan prokes yang ketat. Ya, Demi betul. kebaikan kita semua kan. Oke. Ya. Kang DF. Ya. Nah, ini sudah mulai masuk materi nih. Kang DF, kita tuh melihat bahwa sejak periode 2020 sejak dicanangkannya program strategis atau mungkin program prioritas Pak Jaksa Agung yaitu Kejaksaan Digital menuju digital itu luar biasa perkembangannya saat ini. Kami melihat sebagai Insana Diaksa banyak sekali program-program strategis yang dibangun oleh Pusdas Krimti. Mungkin bisa diceritakan awal ceritanya gimana sih? Terus paling tidak kita tuh bisa tahu gambarannya ada cerita kesulitan-kesulitannya itu di balik itu semua ada nggak kejadian-kejadian yang jadi hambatan penting dalam pembangunan teknologi modern di kejaksaan, Pak? Gini, dua serigala. Aduh, kalah lucu kita. DM tuh diabetes mellitus. Mana yang diabetes pedang mellitus. Yang jelas gini, Mas Du. Jadi saya masuk di Daskrim itu Desember 2019 dari Wakajati Bali. Dipanggil dengan almarhum Pak Wajah bahwa kamu dipercaya membenahi kejaksaan untuk IT gitu. Pak, saya ini nggak ngerti IT, Pak, saya bilang itu. Udahlah, aku tahu kamu penting sejak dulu banyak ide-idemu tentang IT. Ya, saya memang banyak ide, Pak, tapi saya nggak pintar IT, saya bilang gitu. Saya cerita kalau mulai 2012 itu di Sangatta, saya sudah membuat waktu itu pelayanan tilang yang saya idam-idamkan sekarang itu. Tidak membayarnya pakai, nggak ada lagi cashless lah. Kemudian supaya tidak ada penyelewengan, karena lihat banyak loh. Temuan-temuan tugas tilang yang dihukum jadi pidana banyak loh, ada 7 lebih itu, bangil dan lain-lain itu, dan memudahkan masyarakat. Nah, mimpi itu kemudian sampai saya waktu itu dapat Sidakarya, Sidakarya juara 1 tipe B, sampai saya itu diundang Pak Jaksa Agung, Pak presentasi Patrick, waktu itu ya. Presentasi Pak depan Pak Patrick lalu. Saya sudah mimpi tentang tilang itu, mimpi tentang berkas perkara ke depan. Termasuk saya sudah mengusulkan saat itu, karena waktu di Kejari Sangatta itu sidang tipikor kan harus di ibu kota provinsi. Anggota saya itu bawa saksi, itu kecelakaan, Pak. Mobil itu sampai hampir hancur. Oh, banyak yang kejadian gitu, Pak? Iya, berarti saya ngomong, gimana sih kalau pemeriksaan saksi itu cukup video conference? Karena sudah ada jurisprudensinya banyak, Pak, perkara Abu Bakar Basir, Pak Habibie itu kan saksi bisa. Jadi saya waktu itu sudah menginginkan ya sidang online itu, seperti itu. Nah, kemudian berjalan karena di pengadilan masih dasar hukumnya masih debatable dan lain. Kemudian di Kejari Surabaya sudah sempat mau, akhirnya saya jadi aspidsus waktu PIM 2, saya gulirkan lagi proyek perubahannya. Proyek perubahan itu tentang saya buat supaya ke depan tuh ya sidang online itu semua bikin aplikasi e-tipikor saya khusus perkara korupsi. Mimpi saya itu semua, coba Mas bayangkan perkara Jiwasraya yang berkasnya 1 meter. Kira-kira hakim baca nggak itu? Betul. Mau sambil duduk ketinggian yang dibuka, mau tidur nggak bisa. Dan beratnya pun 2 kintal. Harus paperless lah ya. Paperless. Jadi kalau berkas itu sudah digital, mau 1 juta lembar pun masuk HP bisa. Tinggal sambil duduk, bahkan bisa mencari itu. Nah, saya buat di aplikasi e-tipikor itu. Sehingga dulu yang pengalaman kita di Kaltim, orang mengirim berkas perkara aja ke Pengadilan Tipikor, orang nunukan itu 2 kali pesawat. 10 juta lebih hanya untuk melimpahkan perkara. Coba kalau itu aplikasi, rupiah 0, cuman pulsa. Tidak mengerti IT, berawal mimpi, pengalaman,
akhirnya terwujud. Nah, saya waktu di Aspicius itu membuat proyek perubahan kan harus aplikatif itu. Iya. Harus saya pasang di TV Core itu proyektor, kemudian saya uji coba. Walaupun hakimnya setengah hati, ayolah Pak, mulailah Pak. Bapak orang pertama kali yang mencoba ini, nggak perlu datang orang Pacitan, nggak perlu datang lagi. Soal debatable harus di ruang sidang. Oke, saksi di ruang sidang Pacitan. Di pengadilan Pacitan, tapi dari sini kan sama-sama di ruang sidang, saya bilang gitu. Nah, itu mungkin sudah begitu saya lulus, tapi masih belum Kalau nggak salah aplikatif. ranking ya Pak. Ranking Kang 1. DF. Boleh dicoba deh. Iya. Tahu Jadi sih kita lah dari. Jadi kita betul. Itu kan dari hal yang kecil Enggak, seorang pemimpin memang harus visioner. Kalau Karena nggak visioner nggak bisa. orang kan lihat ini visioner katanya. Saya sampaikan bahwa ini sangat membuat murah semua sesuai KUHAP juga lah. Asas KUHAP itu kan harus berbiaya murah, berbiaya ringan. Dan saat itu kan tidak terpikir ada pandemi seperti ini kan. Ternyata datang COVID gitu kan. Saya di Bali kompori lagi semua. Saya buat situ. Bahkan pertama kali yang saya di Bali, saya Wakajati Bali itu, saya bisa komunikasi dengan Kejari itu tidak perlu saya sudah pakai video conference ini. Iya. Sudah pakai aplikasi Zoom pertama kali itu, Mas. Iya. itu Kalau saya di kita dulu kan terfokus kepada satu aplikasi video conference yang waktu itu hanya VPN menggunakan VPN itu, dan itu hanya ada di Kejati. Nah, yang dari daerah kadang kan kita ini turun harus ke Kejati untuk video conference itu ada ceritanya Sudi. Nah, jadi gimana ceritanya nih? Seru nih. Jadi saya ini orang waktu kalau ada undangan video conference itu, waduh, besok ini ke Samarinda, ini harus nginep, harus saya berapa jam itu perjalanan dari sana. berapa jam? Kalau ada undangan video conference itu semua Kajari itu stres. Iya. Stresnya karena harus ke Kejati, perjalanan Ada yang 8 jam, 6 jam. Nah, bayangkan, saya pernah iseng hitung itu ya, setiap dulu video conference kita, setiap satu kali video conference, Indonesia lebih 2 miliar habis, Mas. Oh, udah dihitung Coba Pak ya? bayangkan gini, dari Jayapura, Fak Jayapura, pulang balik berapa pesawat, dari Wamena, se-Indonesia, Kaltim aja tuh, kita hitung minimal 1 miliar lah, ini dulu. Nah itulah, akhirnya begitu saja di Kapus Daskrimti, saya panggil langsung sama bagian Vicon sini. Dulu kamu menganiaya saya. Saya ingin video conference tidak hanya di Kejati. Terus gimana Pak? Kan VPN. Saya pengen pokoknya Kejari, nggak usah datang Kejati dengan cara streaming. Kalau kalian nggak mampu, saya streaming kan lewat YouTube. Itu Sobat Andiaksa, sebagai informasi juga bahwa jumlah kejaksaan itu adalah sekarang 33 Kejati, 435 Kejari, iya, 63 cabang. Ya, makanya visioner beliau itu kenapa disiksa katanya kan. Jadi kan dari satu Kejati itu minimal ada 24 Kejari ya Pak ya. Betul. Ada yang 24, 25 pada saat video conference mereka harus kumpul di ibu kota dengan biaya tinggi itu yang dihitung. Akhirnya sekarang dengan PPKM kan Pak ya. Iya. Nggak usah ngomongin PPKM dulu dong. Kita ngomongin waktu pandemi COVID 2020 awal terjadi. Okay. Soal pandemi. Karena pandemi 2020. Nah, beliau nih cerita dulu. Ceritanya datang nyambung lagi. Begitu Sinti, saya membenahi Vicon. Oleh Pak Wajah, saya diajak keliling mana yang Kejati yang bisa ke daerahnya itu lancar. Akhirnya saya bawa ke Bali, Kaltim, DKI, paling bagus Bali yang saya buat. Karena waktu itu sudah pakai Zoom kita. Yang di tempat lain masih suaranya kresek. Nah, kamu bisa seminggu bisa se-Indonesia? Bisa Pak, langsung saya 1 minggu. 1 minggu Pak Wajah almarhum itu target. Alhamdulillah sampai sekarang ya inilah yang walaupun sejak awal dibombardir kita, Zoom itu gampang bocor gini. Yang bocor itu kan yang trial itu, yang 40 menit atau berapa. Kalau kita beli premium ya nggak bocor. Iya, betul. Nah, itu akhirnya pandemi. Dikagetkan bahwa ada surat Menkumham dilarang mengambil tahanan atau mengirim tahanan.
Ya itu puncaknya itu. Jadi musuh, jadi masalah waktu Iya, itu. akhirnya kan nanti bebas lepas demi hukum semua ini. Iya, betul. Nah, betul. akhirnya saya waktu Vicon dengan se-Indonesia, saya bisiki beliau, Pak Jaksa Agung, Pak, saya waktu PIM 2 dulu bikin aplikasi e-Tipikor yang konsepnya adalah sidang online. Gimana kalau diwajibkan aja Bapak, semua kajari itu semua diperintahkan untuk menghubungi ketua masing-masing, ngajak sidang online. Ketua pengadilan maksudnya. Walaupun akhirnya ketua pengadilan itu banyak yang protes. Yang ngatur sidang tuh kami, kenapa Iya. jaksa perintah? Tapi mau nggak mau karena keadaan ada situasi. itu belum ada MOU, Mas. Iya. Banyak yang lakukan sidang, baru ada MOU, menyusul baru ada Perma. 4 Ya, itu yang jadi gongnya ya. Gongnya Dan itu. akhirnya semua mendukung. Akomodir lah. Alhamdulillah, Pak. Iya, Kemenkumham, Mahkamah Agung dan Kejaksaan sudah Dan sinergi. itu bisa dirasakan manfaatnya sampai Manfaat sekarang sekarang. gitu. Jadi yang namanya peradilan murah, Iya. ya toh efisien itu terwujud dengan adanya Zoom konsep itu. Dan terus kira-kira Pak Didi, Kang DF, ini kan masih pakai aplikasi Zoom nih. Nggak ada berencana untuk pakai aplikasi sejenis yang lain gitu, Atau intinya atau memang mimpi sudah yang jatuh lain cinta di lah kan. Zoom gitu kan? Bukan saya dari aplikasi yang lain. Ya, mimpi. Ya, karena kita udah waktu itu akhirnya mungkin pertama kali di Indonesia nih yang instansi itu kejaksaan yang Zoom itu. Iya. Kita udah beli 2 tahun ya, jadi ya nunggunya 2 tahun setelah itu. Oh iya. Dan ini kemudian saya berangkat, ya mohon maaf waktu saya kajari Surabaya juga karena itu waktu itu saya izin untuk kuliah S3 di UNER. Kelas saya bukan kelas eksekutif yang Sabtu Minggu, kelas reguler Reguler. dapatnya. Yang setiap hari harus datang. Tiap hari datang. Nah itulah timbul ide surat supaya nggak numpuk apa. Saya pakailah semacam e-office itu yang sekarang dinikmati CPD itu. Iya, CPD. CPD itu ya kita bawa dari Surabaya juga itu, Mas. Karena apa? Sambil di mobil, sambil kuliah saya bisa disposisi. Iya. Alhamdulillah sekarang WFH 100% PPKM bisa disposisi online. terlaksana semua. Ditambah yang dulu di Surabaya saya nggak bisa tanda tangan digital. Sekarang Iya. udah bisa. Udah bisa. Dari manapun Mas Mumu terus bisa kerja. Hei Sobat Adiaksa yang ada di seluruh Indonesia, jangan lupa CPD dimaksimalkan. Karena masih banyak, ada juga sih ya daerah belum Tidak ada maksimalkan alasan nanti yang penggunanya ya. ada lagi Tidak ada alasan. CMS. Oh, CMS ya? Kan? Jadi gini, CMS sekarang sudah kita launching, ada CMS publik. Oke. Jadi seluruh masyarakat Indonesia sudah bisa mengakses, melihat semua perkara se-Indonesia apa tahapan yang di kejaksaan. Oke. CMS publik. Ya. Nah, ini berhasil kalau tingkat inputnya CMS itu Maksimal. maksimal. Kalau Iya. bolong ya enggak. Itu Maka adanya di wilayah berarti ya. saya dorong Kan ada 5 trigger, Mas, untuk CMS. Hmm. Pertama, saya kaitkan dengan angka kredit. Oke. Kalau jaksa menyidangkan misalnya 20 perkara yang dimasukkan 10, ya dia nggak dapat yang 10, nggak dinilai angka kreditnya. Oke. Kemudian kita BPK UPM kita gunakan. Kemudian untuk kita terbitkan usul ada Insya nomor 3 tahun 2020 yang salah satunya bisa demosi maupun promosi dari situ ribetnya. Oke. Terus ada 5 trigger yang membuat naik sekarang. Alhamdulillah CMS sudah di atas lebih dari 100? 90%. 90 ya? Oke. Pendidikan, deh. Karena kalau gini, jujur aja Pak Kang DF. Saya masuk masih 25%, Mas. Iya. Kan gini Kang DF. Kemarin tuh aplikasi yang sebelumnya kan ada memang aplikasi penanganan perkara, tapi bukan yang CMS nih gitu kan. Itu kan memang ada 2 kali pekerjaan ini. Makanya teman-teman kan belum terbiasa waktu itu kan. Pertama belum terbiasa, kedua akhirnya teman-teman bilang, kok malah makin repot. Iya, makin repot. Nah, ribet terus gitu ada loh. CMS kan. Iya, ada Nah, mungkin teman-teman masih menganggap CMS itu sama dengan yang sebelumnya Oke, gitu. jadi gini. Kegagalan dulu SIM-Kari namanya. SIM-Kari gagal tuh karena orang sudah sidang, udah bekerja, Baru ngisi data. ngisi data Iya. digitalkan. Betul. Beda, sehingga Betul. orang lupa numpuk, akhirnya nggak ke input. Nah, Iya. yang paling bagus itu adalah bisnis proses. Jadi gini, kalau CMS ini orang ngetik P18 ya di situ, P19
makanya kalau ada saya waktu memberi BIMTEK itu kan ada Kajari mana itu perempuan itu yang Pak Jaksa ini kan udah sibuk, ini berat lagi, berat apanya? Saya tanya, kalian ini tanpa CMS kalau ada SPDP kamu sidangkan nggak? Sidangkan Pak. Nah kamu bikin P8, P16, P18, P21 semua kan iya sampai dakwaan. Itu aja kerjaanmu itu yang bikin P16 itu ketik itu di aplikasi itu selesai. Enggak nambah pekerjaan, bahkan meringankan. Karena apa? P16 ke P16A itu enggak ngetik lagi. Iya. Udah otomatis. Itu malah meringankan. Iya, betul. Kita nggak perlu nyari-nyari lagi. Saya nyimpen di mana dakwaan si A dakwaan si B tuntutan. Iya. Dan sebenarnya kan begini, Kang DF, sebelum Kang DF mengimplementasikan aplikasi CPD CMS itu di beberapa daerah mungkin juga ada yang sama, menyerupai lah ya. Cuman kan ini sekarang kan penyempurnaan lebih bagus dan lebih konsepnya personal sekarang kan, apalagi sekarang saya lihat ada yang konsep mobile application kan Pak, Daskrimti mobile kan, kejaksaan mobile ya. Nah kita berharap sih ini bisa maksimal dipergunakan untuk kepentingan pegawai, karena satu, pada saat ada kadang pegawai itu kan kalau konsep yang lama kan data itu kan melekatnya di server gitu. Nah kalau kita mau buka harus datang ke kantor kan gitu kan. Nah sekarang kita mau cek data pegawai kita tuh sebenarnya cukup di gadget kita udah bisa gitu loh. Iya kan? Jadi kita buat namanya dulu konsep saya sebenarnya kejaksaan on hand Mas. Iya betul. Kejaksaan dalam genggaman. Tapi terus oleh pimpinan dirubah kejaksaan mobile. Tapi konsepnya sama bahwa ya betul kejaksaan mulai absen cukup dari sini. Jadi nggak perlu lagi yang alat kita itu nanti malah nular kan kalau ini kan punya sendiri dan akurat karena posisi dia juga ada terekam. Kemudian kita bikin e-dosir, semua itu mendukung digitalisasi, dan kebetulan Bapak Jaksa Agung kita ini sungguh kekinian, dan beliau itu tahu bahwa di era digital ini kejaksaan harus berlari, semua harus digital. 4.0 udah di depan mata itu, nggak bisa lagi main-main gitu kan. Sahabat Adiaksa nih Kang Dep. Nah kan berarti kan CMS ini kan memudahkan. Dulu kita sidang kan bawa berkas yang tebel. Iya kan? Iya. Dengan adanya kejaksaan mobile kan kita sidang cuma bawa handphone berarti. Kang Dep. Nah sekarang kan kita tetap gimana nih? Barang bukti kan tetap harus dibawa. Nah Kang Dep ada nggak itu untuk biar benar-benar sidang itu kita cuma bawa toga lah sama handphone gitu, barang bukti pun tidak ada. Sudah ada belum tuh Kang? Kalau sidangnya sekarang kan banyak, apalagi PKM ini kan sidangnya semua online. Pemeriksaan barang bukti ya online juga. Nah sekarang kalau misalkan pandemi udah selesai gitu kan, mungkin punya ide lagi nih Kang Dep kan sudah nih berkas sudah tidak dibawa. Tapi gini apalagi sudah ada sebentar dulu, jangan keras-keras dulu. Jangan kelamaan juga Pak Kang Dep di sini. Kasihan. Lah jangan lama-lama. Ada yang belum selesai memang. Mas Momo ini bagus memang. Jadi saya sudah memimpikan lagi tadi bahwa seluruh proses penegakan hukum pidana itu semua berbasis digital. Jadi makanya keluar Insya nomor 3 tahun 2020 itu tak sisipkan satu pasal di pasal 10 akan mewajibkan penyidik menyerahkan saat tahap 2 itu berkas digital. Ini tapi masih belum efektif. Kalau sudah jadi nanti saya itu dulu kalau nggak ada digitalnya penyidik nggak usah tahap 2. Nah, otomatis kalau itu sama dengan jaksa lah. Sekarang SIPP itu berhasil hampir 100% karena diwajibkan jaksa mau sidang, mana dakwaannya? Belum, nggak usah sidang, akhirnya nah harus diwajibkan. Nah, kalau sudah digital, kita ngirim ke pengadilan digital, kemudian penunjukan hakim kita udah ada notifikasi, sidang, begitu bacakan, kirim entry straight langsung ke betapa indahnya dunia. Nah, itu bisa terwujud kalau seluruh stakeholder terkait juga punya komitmen yang sama, Kang Dep. Itu yang jadi kita sudah ini yang penting. Sudah komunikasi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sudah menyambut baik. Mau nggak mau kalau kita wajibkan dia. Makanya saya sudah ancam tuh kalau di SPPTI di Menko Polhukam itu bahwa ke depan saya tidak akan mau menerima SPDP hard copy, saya bilang itu.
Kalau kita wajibkan mau nggak mau kan dia akan berpikir berubah kan itu. Iya. Ini yang harus ada keberanian. Saya sudah sampaikan itu. Harus. Cuma kan kadang-kadang gini, Om Ded, Kang Dep, ini kan digital, ini kan rentan itu kan. Buat yang awam kan itu katanya sekarang hacker ini banyak. Katanya teman-teman yang anak-anak SMP, SMA tuh bisa. Nah, kan berarti kita tuh harus mengantisipasi hal itu tuh Kang Dep. Oke. Kalau semua orang takut dengan yang namanya hacker, memang ada, bobol memang ada. Kalau semua takut, bank itu kalau dibobol nolnya ditambah aja rugi banyak. Tapi yang namanya cyber security juga, ada namanya backup data. Tapi kalau untuk perkara menurut saya dibobol dulu, makanya saya banyak di WA nih, Pak pakai Zoom itu bocor gini-gini, mau dibocorkan, mau disiarkan langsung di live stream malah senang karena azas KUHP itu adalah yang terbuka dan dibuka untuk umum. Sobat Adiaksa sudah terjawab tuh kekhawatiran yang sudah jadi pertanyaan di kalangan masyarakat tuh sudah terjawab sama Kang DF kan. Terus begini, yang lebih jadi atensi seharusnya ke depan itu Kang DF kan sekarang di daerah juga masih banyak itu yang buat aplikasi-aplikasi sendiri-sendiri. Nah, kebijakan Daskrimti gimana untuk menyikapi itu? Karena kan dalam INCA itu sudah jelas agar aplikasi yang sejenis dengan CMS dihentikan. Karena apa? Karena jujur aja saya dulu juga pelakunya bikin sendiri karena waktu mau BPK, BBM bikin ternyata itu hanya bisa dinikmati di lingkungannya. Iya, betul. Tidak, makanya waktu itu ada cerita true story ini bahwa waktu Pak Jokowi mau ke Hong Kong, ditanya pemerintah sana warga negara Hong Kong yang terkena pidana di Indonesia itu berapa? Waktu Mas Muncoro kan jadi Depok itu loh, yang jadi itu istilahnya di Hong Kong, kejaksaan di Hong Kong. Perwakilan ditanya, udah ngubungi nggak bisa dapat. Ke Jampidum kan mana nggak bisa dapat, akhirnya sampai datang ke Jakarta dari Hong Kong, nggak dapat juga angka pastinya, akhirnya keywordnya pakai Google Mas, warga negara Hong Kong pengadilan, baru muncul nama, di Tangerang telepon bener baru dapat. Nah sekarang terbalik itu kan, seharusnya kita yang dari situ akhirnya coba kan malu kita, sekarang sudah ada, kita bikin dashboard WNA. Hari ini pun 1 menit nggak ada saya bisa tampilkan, hanya pencet tombol muncul ban itu di breakdown, dikejar di mana, tuntutannya berapa, putusannya sampai perkaranya bisa lah. Jadi filternya udah multi menu lah ya. Misalnya Kang Mas Menteri, Mas Nadiem, saya pengen Pak Jaksa, kenapa berapa guru yang kena pidana sampai ada ini? Filternya 1 menit Pak Menteri, Mas Menteri bisa. Iya. Kan pekerjaannya guru ya, asal inputnya di SIM kari guru bisa kita langsung muncul semua Mas. Karena pekerjaan kan, di situ muncul pekerjaan. Ya. Termasuk kalau mau berapa pelaku pria, berapa pelaku wanita, nah gampang. 1 menit. Cuman Mas Mumu nih pria apa wanita? Mbak Mumu. Teman kita ada yang namanya Mbak Mumu kan, Mbak Mumu. Itu kalau malam. Ayo Kang Dian, diminum dulu. Nah, ini sambil dilihat cangkirnya podcast nih. Podcast, aduh, bintang 3 podcast. Bintang 3, bintang 4 punya Pak Jaksa Agung. Ini kan kejaksaan menuju digital, satu data, berarti semua aplikasi di daerah itu kan terpusat. Ya. Untuk informasi ke Sobat Adiaksa sekarang sudah ada berapa sih Pak aplikasi yang kita buat benar-benar sudah terkoneksi dengan daerah itu yang 400. Saya begitu masuk di Daskrimti mengadakan audit digital, berapa sih audit IT yang aplikasi-aplikasi. Memang banyak yang ternyata dibuat masih bawa vendornya, masih ada namanya shortcode-nya itu nggak ketemu, untuk mengembangkan kan nggak ada. Jadi akhirnya ke depan kita sudah mengarah, karena sudah ada satu data yang kita ke depan itu untuk perkara itu data 1 di CMS, data pegawai 1 di SIMKARI, data aset di Sincana, persuratan di CPD, sudah itu. Kalau sudah ini dikerjakan dengan baik dan semua yang di CPD itu sudah saya masukkan ke RRC,
arsip digital itu yang kita punya, siap. itu rekod itu, Adiaksa Rekod itu kita sudah punya. Nggak ada lagi yang tumpukan kertas, tumpukan itu. Ya. Sudah. Kang, sekarang kalau ngomongin SIM-KARI, Kang. SIM-KARI untuk kepegawaian ya nanti. Kepegawaian nanti khusus kepegawaian. Oh, SIM-KARI. Dan pakai Oracle masih, Kang. Sistemnya nanti, Kang. SIM-KARI ini lagi kita kembangkan. Iya, kalau pakai Oracle kan kaku, Kang. Nggak Iya. bisa luas gitu kan. Iya, kan produk lama Mas Yudi. Oh iya, produk lama. Iya. Walaupun mobil lama nanti dicari lagi ya. Iya. Kalau nggak salah kita tahun berapa ya, Kang Dev udah pernah buat program untuk kepegawaian tuh, Kang ya? Iya, itu dulu sama Mas Dedi. Iya, 2000 berapa ya? Jadi kemarin? produk lama tapi ya? jangan diingat. Sama-sama Kasubag. Sensitif. Paling nggak kan sudah ada apa keinginan merubah. Nggak apa-apa lah, Kang Dev. Ya, Itu siap. mungkin dalam 2 tahun, 2 tahun juga belum beliau ya. Sudah ada program jangka pendek, sudah terlaksana, menengah, Betul, sudah betul, jangka betul. panjang pun dalam 2 tahun kurang sudah hampir terlaksana semua. Terus Kang DF, ini yang terbaru programnya terkait dengan e-tilang. Gimana perkembangannya, Wah, Kang? iya, ini e-tilang. nih yang perlu ini diketahui Ini masyarakat. yang nih. tadi belum selesai. Iya. Mimpi Sangatta tadi. Dulu waktu itu saya sudah bermimpi membayarnya tuh maka pakai pulsa gitu kan. Ya. Nah, sekarang sudah kita wujudkan e-tilang yang versi 2.0. Kejaksaan itu sudah menggandeng vintage, financial technology, Oke. e-wallet. Jadi kekinian lah. Jadi orang Pakai mau bayar apa aja bisa. Pakai OVO, GoPay, GoPay, Shopee, iya. sudah luar biasa sekarang. Dan saya lagi e-tilang ini masih ada menyisakan tentang etle. Etle ini kan masih debatable lah itu ya. Enggak, etle ini kan di-launching oleh Kapolri 23 Maret kemarin secara nasional. Iya. Itu luar biasa sebenarnya. Ya terobosan juga, sudah nggak ada lagi manusia berdiri, semua pakai mesin. Jadi jam berapapun. Ya. Pengalaman saya waktu di Surabaya dengan Pak Iqbal waktu diajak Bu Risma ke Inggris ya. Dari London ke Liverpool itu malam loh. Ada supir kita tuh jam 1 malam kok nggak kenceng-kenceng. Kalau di Indonesia malam kan tancap gitu. Mister, kenapa nggak kenceng saya gitu? No. Kalau saya kenceng melebihi batas, besok tuh langsung otomatis surat Tilang ada langsung bayar denda gitu. Iya. Betapa patuhnya, emang bagus itu. Cuma menyisakan masalah di sini yang sekarang lagi kita kerjakan juga. Ternyata etle itu dieksekusi di jaksa itu kan pelanggar harus bayar denda maksimal nitip. Oke. Oleh hakim diputus biasanya di bawahnya. Nah, inilah masih ada birokrasi ngembalikan ini, masih harus konfirmasi ke kepolisian, ke jaksa, baru ke bank. Sisa 200 harus jalan di 3 instansi ini kan. Ya, Kadang-kadang malas. Nah, ini kita buat otomatis. Begitu konfirmasi ada rekening, otomatis. balik ya duitnya. Balik. Oke. Terus yang kedua, Otomatis ya. Iya, karena dulu juga zaman saya begitu. Ada uang dana sampai di 1 kejari rata-rata ya, Pak ya. Ada yang 100 sampai 1 M. Iya. Itu uang dikembalikan karena bingung. Dulu kan masih manual, si pelanggarnya di mana, Iya, ada nggak uang bisa. lebih, mau dibalikan kayak gimana. Bank pun tidak bisa mengeksekusi. Iya. Dikasih ke negara juga toh. itu kan caci makinya rakyat ke jaksa. Betul. Ini jaksa Sebagai dibikin eksekutor. itu. Ini Itulah. sudah kita buat terobosan untuk otomatisasi. Alhamdulillah. Terakhir di etle itu kan ada satu norma baru bahwa dia bisa memblokir surat. Iya. Dan sekarang sudah saya buat lagi juga, kan tadi buka blokir Mas, kalau sampean tadi nggak bayar, buka blokirnya agak ribet juga. Iya, harus ke kantor Sudah kepolisian. bayar, ke kepolisian lagi, konfirmasi, baru dikirim ke Samsat di mana kendaraan itu terdaftar. Iya, Kan betul. ribet itu. Sekarang sudah saya buat aplikasi di e-tilang versi 2.0 itu otomatisasi. Begitu bayar langsung saya kirim notifikasi ke Samsat Kakor di mana Lantas untuk Oke. kendaraan didaftar ya. Nah, memang harus gitulah, kejaksaan harus dengan Luar teknologi biasa, informasi luar bisa. biasa Kang Dev. Ya, tapi yang penting seluruh capaian program dibuat oleh Daskrim itu tentunya karena memiliki teamwork yang hebat gitu. Tapi saya lihat juga tenaganya nggak banyak-banyak amat loh. Nggak Hebatnya tuh yang Daskrim itu Sama hebatnya aja kayak sedikit. kita kan SDM. Saya ini orang ngerti IT loh. Jadi orang ngerti IT tapi ngelihat tenaga hebat yang di Daskrim itu tuh nggak banyak sebenarnya. Jadi nggak perlu harus banyak orang. Iya. Yang penting Betul. punya komitmen ya, Ya. Kang Dev ya. Punya komitmen
kerja ikhlas, ya Iya. kan? Kerja keras, Betul. semua bisa terwujud. Kalau saya bilang ke anggota itu hanya satu, saya jujur aja nggak ngerti IT karena memang sekolah saya hukum kan. Iya, 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 siap, iya. siap. Kemudian Pak Jaksa. jaksa. Saya kalau mau ngajar ke diklat pun bikin PowerPoint itu anak saya SD yang saya suruh. Ya. Saya nggak bisa bikin PowerPoint. Tapi menurut saya ini prinsip orang pinter, tapi kalau tidak semangat belum tentu berhasil. Pinter IT maksudnya. Tapi kalau saya nggak ngerti IT, tapi kalau saya semangat punya passion aja, seneng aja, Terwujud. insya Allah berhasil. Itu aja. Iya benar. Itu benar, aja benar, emang benar. di mana di semangat itu. Itu manajerial ya. Manajerial. Iyalah. Ya, inilah contoh. Iya. Manajer Enggak yang tidak dimengerti di gini, bidang, yang tapi namanya berjalan. kompetensi itu ada kuncinya, Mu. Hmm. Seorang pemimpin yang visioner itu tatarannya eselon 1 gitu. Dan beliau kan udah di Klatim 1 itu. Amin, Ya, toh. amin. Nah, ya, jadi mudah-mudahan ke depan Amin. kejaksaan bisa lebih baik Amin. gitu. Pak Didi, ada pesan dari Pak Kapus Penkum. Nah, Kan CMS itu kan informasi publik. ya. Nah, kita berharap sih ada cantolan informasi di website kita nanti Pak Didi, karena kan pintu informasi publik itu ada di website kejaksaan. Oke. Nah, sebagai pengelolanya di Puspenkum itu kita berharap sih CMS nanti bisa dicantolin di situ Pak Didi. Jadi Atau dikasih link aja di situ. iya, cukup link aja di Iya, situ jadi nanti kalau cantolin. pengen lihat perkara Iya, diklik gitu klik aja. gitu aja, biar Iya, nggak betul. nggak berat. Betul. Supaya nanti Ya, minimal masyarakat itu ya, yang iya. informasinya benar-benar Bisa. ini. dan kayaknya informasinya website kita juga ada rencana mau di Udah itu nanti upgrade. Pak Oke, sudah. di sini. Sebentar lagi kita Kalau itu udah Buat- Kang udah gak usah dibahas itu Kang. Kan harus gitu. Kalau itu ini podcast bukan curcol. Nanti itu pasti beliau itulah kasih yang Enggak, terbaik. beliau Pasti beliau yang peduli sama Puspenkum. Iya. Iya, beliau datang loh. Makanya itu yang pertama dilihat websitenya kok jadul gitu. Makanya sekarang yang lain aja bisa hebat, cuma website Yes. insya Allah lah. Enggak, mudah-mudahan lah ya. Aman. nggak Ke depan, pakai Pak. waktu lama. Oh, enggak pakai. Apa kayak perkara? Tunggu 1 menit selesai. Pak Didi putranya berapa Pak Didi? 3 saya ada. 3. Yang nomor 1 Pak? Pertama udah lulus Fakultas Hukum UI. Oh, di UI ya Pak ya. Siap, Hukum, siap. ya, alhamdulillah dia bisa lulus cepat 3,5 tahun dan cum laude. Nah, syukur. Kita terima di kerja di perbankan lah. Oh, enggak jadi jaksa. Itulah masih anak muda sekarang kayaknya takut bayang-bayang orang tuanya, nggak tahu. Pindah sana pindah sini ya. Iya, Ya, tapi kan diajarkan sama beliau, ya sudah lah. Iya, iya, passion, iya. ya kan? Siap, Ya, siap. itulah. Walaupun Dipaksakan. kita sebenarnya pengen ada penerus tapi Iya, ya pasti iya, ada iya. muter. Yang kedua psikologi cewek UI juga. Oke, siap, siap. Yang terakhir Masih SMA ya, Pak ya. SMA kelas 3. Nah, siap. Sukses ya. Sukses. Mudah-mudahan Sukses kita semua berkarir, diberikan kesuksesan. keluarga sehat. Iya, betul. Pak Didi, terima kasih banyak nih. Apa Oke. ada yang mau disampaikan lain, Pak Didi? Cukup lah. Cukup yang, lah ya. yang penting kejaksaan di era digital ini ya, semua bisnis proses memang mau nggak mau, suka nggak suka harus menyesuaikan. Oke, siap. Itu aja, bahwa semua kita jangan sampai ketinggalan. Tapi jujur kita nggak ketinggalan dan kita jauh lebih unggul karena SPDP nasional ini Pusiknas itu mintanya malah dari kita, Mas. Dari daerah itu malah nggak bisa ngumpul. Oke, siap. Kemudian juga ketika saya nongkrong dengan teman-teman kuliah di bank dan di Astra itu ngumpul, dia tuh hanya bisa disposisi aja kalau makan dengan kita. Kalau kita sudah sampai Tanda tangan. digital, enak ya, malah lebih maju kita. Iya, Jadi iya. jangan merasa Ya. Kecil hati. Sekarang kecil kita harus hati. bangga hati Tapi nih. yang penting setelah Kang DF bangun, itu bertahan, penerus Kang DF jauh Juga punya lebih komitmen yang sama, juga gitu. punya Itu yang komitmen jadi yang masalah. sama. Apa yang Mudah-mudahan kita nggak jadi bangun masalah dan gitu. bagus, Iya. jadi tidak sia-sia nantinya kan, malah akan lebih berkembang insya Allah. Kembang. Tapi pesan kita berdoa sih juga jangan terlalu lama. Mudah-mudahan cepat jadi Kajati. Amin. Ya toh. Amin. Kalau ngurusin teknologimu itu bisa sampai berpuluh-puluh tahun nggak Bukan, pindah-pindah beliau- nanti. minimal beliau sudah bikin pondasinya lah. Iya. Buat kita yang anak Banyak muda tuh. tinggal Kok- meneruskan. kayaknya Banyak jaksa tua banget lebih kamu. pinter IT dari saya, Mas. Nah, Mesti enggak, banyak. kok kayaknya dewasa banget tadi ini.
ngobrol sama Pak Jenderal. Iya. Ya. Dewasa banget ya. Oke. Baik, Kang DF terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses dalam karir, sukses keluarga, apalagi anak-anaknya sudah tinggal. Amin. Aduh, ya Allah. Dan mudah-mudahan menular sama kita kami lah ya. berharap DM berharap para pejabat eselon 2 di lingkungan Kejaksaan Agung Ya. untuk juga bisa Minimal jadi tamu di memberikan kami. visi dan visioner-visioner Ya. untuk inilah membangkitkan Yes. teman-teman di wilayah Berikutnya ini Kapus PPA kita akan undang Oh untuk iya, yang kalau periode itu masalah berikutnya. cuan. Oke? Cuan. Kalau itu cuan kejaksaan itu. Iya. bisa gitu ya. Dan nanti para pejabat lainnya siap-siap menjadi tamu Nah, DM nanti ya. Sobat Adiaksa biar tahu bahwa kejaksaan itu di samping IT-nya sudah oke, cuan ke negara pun sudah banyak. Nah, nanti kita kupas satu-satu ya. Kita keinginan terbesar kita sebenarnya ngundang direktur penyidikan juga ya, yang baru ya. Yang baru nanti. Mudah-mudahan Yo. beliau bersedia itu Insya ya. Allah. Oke. Yang penting pada saat pandemi itu kita sehat-sehat semuanya. Iya. Tetap Pak DF, Kang Oke, DF, terima kasih terima banyak kasih. sudah hadir di Terima kasih. podcast Oke, Go DM makasih. Kejaksaan Pak Republik Presiden. Indonesia. Ya. Hai Sobat Adiaksa, cukup di sini podcast kita hari ini. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kesehatan dan ingat jaga kesehatan kalian dengan 5M. Ya. Dan Makanya terima pakai kasih. prokes dulu. Pakai prokes dulu. Ya, betul. Terima Mantap kasih. ini. Dari Duo DM. Salam sehat, Dan salam tetap cinta semangat. dari kita semua. Hai.